17 partisipan. Halo, selamat sore. Suara saya apakah terdengar? Sore, kedengaran kok Mbak. Hmm. Oke, sambil menunggu yang lain ikut bergabung, kita sapa-sapa dulu ya, Sobat Baca yang sudah bergabung saat ini. Halo, Sobat Baca. Sore Mbak Erlin. Oke, kali kali ini ngobras kita akan mengulik terkait buku yang relevan dengan kita saat ini ya. Nah, sebelum acara saya mulai nih, boleh saya buka dengan pantun ya. Petik sehelai bunga pematang, bunganya kecil dimakan hangat. Assalamualaikum, selamat datang. Kusapa hadirin dengan hangat. Sobat baca semuanya, Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah kita bisa berkumpul pada sore hari ini pada ngobrol asik review buku yang kali ini bukunya berjudul Contagious. Nah, pasti sobat baca semuanya penasaran kan, eh, apa sih buku ini tentang apa sih? Sebagian besar buku ini terkait dengan eh, gimana bisa viral sebuah ide, sebuah barang, sebuah gagasan nih zaman sekarang ini cepat banget viral. Teman sobat baca semuanya ngerasa nggak sih kalau sekarang tuh gampang banget viral apa-apa gitu. Apalagi dengan mudahnya mengakses semua sosial media saat ini. Mungkin ada yang mau ini apa memberikan sebelum kita review bukunya, ada yang mau sharing-sharing terkait kenapa bisa viral. Nanti sesuai nggak sih dengan yang buku yang akan kita bahas kali ini? Ada nggak nih sobat baca nih? Oke, karena ini sembari menunggu bergabung, kita kali ini akan ditemani seseorang dengan buku entusias. Dan ada Mbak Farah Sinta, ini sobat baca DJP. Nah, sebelumnya perkenalan juga saya Erlin, saya juga sobat DJP, sobat baca DJP. Di sini sebagai moderator. Biasanya memang kita nge-review buku dua ya, tapi kali ini spesial satu buku, jadi bisa lebih mendalami buku ini.
Teman-teman ngerasa nggak sih kalau, eee akhir-akhir ini memang dengan viral itu ada baik dan buruknya. Tapi memang, hal-halnya ada yang berdampak negatif, ada yang berdampak positif untuk, kita. Jadi sebagai mungkin ada yang dirugikan, ada juga yang diuntungkan. Tinggal bagaimana nih, kita mengelolanya. Nah, ada nih tips-tips mungkin ya dari buku ini ya, Kak Farah ya, terkait, gimana sih biar viral, tapi viralnya mungkin yang positif gitu. Oke, ini mungkin, sudah mulai banyak yang bergabung, langsung saja ya saat kita nge-review buku judul Contagious yang akan, disampaikan oleh Kak Farah. Silakan Kak Farah. Oke, terima kasih Mbak Erlin. Selamat sore semuanya. Perkenalkan dulu, nama saya Farah dari DJP. Di hari ini saya akan mereview buku Contagious, salah satu koleksi yang ada di perpustakaan DJP. Jadi mungkin nanti setelah direview ada yang tertarik untuk minjem bukunya bisa langsung datang aja ke perpustakaan DJP di lantai 3 kantor pusat DJP. Tuh, untuk bukunya seperti ini. Kelihatan. Ya, ini aku akan share screen untuk materi reviewnya. Ini udah masuk ya? Udah. Iya, ditampilin aja Kak Farah. Oke. Sebelumnya udah ada yang pernah baca buku Contagious? Atau udah beli tapi belum sempat baca? Mungkin bisa raise hand kalau udah ada yang pernah baca, nanti kita bisa ngobrolin ini bareng-bareng. Nah, jadi di Contagious ini adalah buku yang ditulis oleh Jonah Berger. Buku yang kami punya di koleksi DJP itu. Nah, ini terbitnya tahun 2013, teman-teman. Berhalamannya jumlahnya ada 233. Kalau yang saya baca ini ditulis dalam bahasa Inggris, namun di Gramedia sudah ada yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Siapakah si penulisnya ini, si Jonah Berger itu? Adalah seorang profesor di Wharton School yang lebih banyak membahas tentang perilaku manusia tentang influence. Jadi dia lebih banyak membahas tentang perilaku manusia yang saling mempengaruhi, gitu. Dia juga punya buku lain selain Contagious ini, itu ada Invisible Influence, The Catalyst, Magic Words, dan ya salah satunya ini Contagious. Nah, sebenarnya Contagious ini apa sih, gitu? Contagious itu kalau dalam bahasa Indonesianya artinya menular. Itu, menyebarkan dari satu orang ke satu orang lainnya, entah dari mulut ke mulut atau melalui dari pengaruh sosial. Nah, ini biasanya dalam bentuk obrolan atau, eee, perilaku yang ditiru oleh sesama, manusia, gitu. Nah, jadi atau bahasa awamnya, bahasa yang zaman sekarang itu kenapa sih sesuatu bisa viral, itu dibahas di buku ini. Jonah Berger itu mempunyai 6 kira-kira kunci yang, dia bahas di buku ini, kenapa sesuatu itu bisa rame dibicarakan atau bisa happening banget gitu istilahnya. Sini ada social currency, ada triggers, emotion, public, practical value, sama stories. Itu atau disingkat sama beliau menjadi steps. Nah, nanti akan dibahas satu persatu apa sih, ke-6 kunci dari, steps ini. Pertama ada social currency. Social currency itu, sesuatu rame dibicarakan di, dunia digital, di media sosial terutama. Nah ini, biasanya kan emang di era sosial media zaman sekarang ya, kita bisa tahu banyak hal yang lagi rame itu awalnya pasti dari sosial media dulu gitu. Kalau zaman dulu mungkin,
kita udah sering, dengar istilah mulut ke mulut gitu dari orang ke orang, diobrolin, itu, yang membuat social currency. Cuma zaman sekarang karena ada sosmed jadi pakai sosmed. Yang kedua ini, itu leverage game mechanics, nanti dibahas lagi itu, dan ketiga make people feel like insiders atau istilahnya jadi kayak ordal gitu. Nah, sebenarnya contohnya apa aja sih dari ketika membahas social currency ini? Pertama, ketika ngomongin find remarkability, biasanya sesuatu yang viral itu adalah sesuatu yang mengejutkan, sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda dan unik. Jadi, ketika ingin menjadi sesuatu yang punya, nilai di lingkungan sosial itu, salah satunya adalah dengan mencari keunikan yang ada, tuh. Dan di buku ini salah satu contoh yang disebutkan adalah film The Blair Witch Project. Itu adalah film dokumenter dari 3 pendaki gunung yang, ternyata ketika aku belum nonton filmnya, cuma kalau dari bukunya dijelasin itu akan ditemukan footage-footage, dari pendakian itu, gitu. Dan itu oh ya, sesuatu bisa menjadi viral juga karena penuh dengan misteri dan, eee, apa ya, misteri dan menarik gitu. Kayak di sini kan berbau dengan anonim atau kalau di Indonesianya ya, kalau menurut saya ini yang viral itu KKN Desa Penari. Itu kan awalnya dari cerita, dari thread Twitter kan. Nah, tapi akhirnya difilmin rame karena identitas dari yang diceritakan dan lokasinya itu dirahasiakan gitu. Jadi, sesuatu yang sifatnya misteri itu cenderung juga akan membuat orang menarik untuk membahas gitu, karena kan kayak bikin orang jadi nebak-nebak nih sebenarnya apa sih gitu. Nah, yang kedua, leverage game mechanics ini kalau bahasa di istilah di keseharian, kalau misalkan teman-teman pernah beli minuman atau sesuatu, nanti kasirnya tuh suka ngasih kartu yang nanti dikasih stempel atau stiker. Jadi setiap pembelian ke 10 nanti akan dikasih satu minuman gratis. Nah, itu salah satu dari, mekanisme permainan yang diciptakan oleh brand ataupun apapun kalau kita pengen orang tuh, pakai brand atau konsumsi atau beli produk dagangan kita. Atau kalau kalian pernah juga di salah satu restoran di Jogja itu, ada yang, caranya tuh mereka mempromosikan dengan jadi ketika kita makan, terus nanti, si pelayannya tuh bilang kayak, "Kak, boleh tolong di-post di sosmednya, nanti kita kasih gratis es tehnya," gitu. Nah, itu benar gitu ketika kita post sama mereka, es teh yang dibeli itu digratisin. Nah, itu salah satu mereka untuk promosi secara gratis pun kita juga sebagai konsumer konsumen menjadi merasa diuntungkan dengan adanya, mekanisme yang seperti itu, gitu. Atau kalau dicontoh di buku ini itu ada, brand Burberry namanya, dia tuh membuat semacam website namanya Art of the Trench. Jadi mereka akan mengupload orang-orang yang memakai produk Burberry gitu. Dan orang pun jadi ngerasa kayak, "Wah ini, aku pakai Burberry dan masuk di website yang mereka buat," gitu. Jadi social currency itu ibaratnya membuat kita merasa oke di mata sosial gitu. Nah, salah satu lainnya, yang ketiga yang dibahas adalah make people feel like insiders atau kesannya kayak kita kayak ordal gitu. Nah, kalau di contohnya ini, Rulala ini adalah sebuah marketplace yang, yang model penjualannya itu dengan cara, terbatas waktu dari barang-barang yang dijual. Misalkan dia cuma jual di jam 11 saja dengan jumlah yang terbatas dan untuk bisa membeli produk di Rulala ini harus menjadi membernya dulu gitu. Jadi, hanya orang-orang tertentu aja yang bisa belanja di Rulala dan konsep dari, ordal yang dibahas di sini itu kata kuncinya di kelangkaan dan keterbatasan gitu. Jadi semakin langka dan semakin terbatas barang yang dimiliki, itu kan jadi bikin orang jadi kayak, "Wah ini cuma orang-orang tertentu aja nih," gitu. Atau pakai istilah zaman sekarangnya itu YTTA, jadi yang tahu-tahu aja nih yang make barangnya gitu. Dan itu kan buat sebagian orang yang make barang tertentu, itu kan kayak beda gitu kan dari yang lain, gitu. Itu caranya untuk, meningkatkan itu adalah yang dibahas di social social currency.
Selanjutnya adalah triggers. Nah, triggers ini kita sering banget dengar kata trigger ya. Nah, trigger ini dan di buku Contagious, trigger itu adalah salah satu poin yang, dibahas si penulisnya ketika, membicarakan gimana caranya konten atau ide atau barang menjadi viral, harus ada trigger-nya dulu gitu. Nah, di contohnya di bukunya itu adalah Buzz Agent. Jadi Buzz Agent ini adalah sebuah website yang kayak kita tinggal daftar, nanti, ada produk-produk yang bisa kita coba, jadi kita dijadiin sampel gitu sama sama campaign-campaign produk, nanti setelah itu kita review di websitenya gitu. Atau kalau pakai bahasa zaman sekarang, sekarang kita udah Buzz ini istilahnya buzzer ya, mungkin buzzer juga asalnya dari sana, jadi cuma kalau yang di Buzz Agent ini konotasinya menurut saya masih positif ya, kalau beberapa hal sekarang kan kalau ada konteksnya buzzer itu pasti negatif, ibaratnya sesuatu orang dibayar untuk hal yang mungkin dia nggak coba atau dia nggak ngalamin beneran gitu. Dan beberapa kasus juga ada yang karena dia keperluan endorse, jadi produknya itu dibagusin, padahal mungkin pada saat dijual nggak sebagus itu yang dikasih ke konsumen gitu. Jadi itu mungkin negatifnya di situ, padahal sebenarnya enggak sih, buzzer-buzzer ini adalah orang-orang yang secara sukarela, kalau di bahasa agent ini ya, secara sukarela mau nyobain produk dan mau nge-review, tuh. Nah, di bahasan triggers ini ada namanya istilah word of mouth. Jadi, obrolan yang, ditransfer sebuah topik atau ide yang, bergerak melalui dari obrolan ke obrolan gitu istilahnya. Nah, si Jonah menyebutkan ada 2 tipe word of mouth, yaitu yang immediate sama ongoing. Nah, kalau di gambar ini kan ada sereal sama taman bermain ya. Nah, ketika kita pergi ke taman bermain, ke Dufan, itu, ya udah itu disebutnya immediate word of mouth. Jadi ketika kita pulang, kita bahas, ya udah cuma sampai situ aja topik, apa sih istilahnya, hype-nya sampai situ aja gitu. Sedangkan kalau ongoing itu dia akan diobrolin lagi nanti berbulan-bulan setelahnya, itu masih bisa dibahas dan antara sereal dan Dufan itu bisa jadi malah, sereal yang masuk ke ongoing karena kan dia masuknya ke sarapan ya. Jadi trigger-nya tuh sarapan, ketika inget sarapan, oh inget sereal nih, gitu. Itu jadi salah satu kenapa dibilang sereal dan benda-benda biasa yang ada di sekitar kita, mungkin perabotan rumah atau, alat-alat mandi, peralatan makan, segala macam itu malah masuknya ke ongoing word of mouth gitu, ketimbang experience kita pergi ke suatu tempat. Nah, contoh lainnya dari Tigers ini, di buku ini adalah Rebecca Black yang, punya lagu Friday, judulnya dulu di tahun 2011 lagu ini viral, dan ternyata setelah diteliti secara statistiknya, lagu ini tuh memang sering di-play sama orang-orang di hari Jumat gitu. Kalau mungkin di Indonesia awam lagu ini, mungkin lebih sering dengar ini ya, lagunya Earth, Wind& and Fire di bulan September. Sering banget kita kalau udah masuk bulan September pasti lagu ini tuh keputar di mana-mana. Nah, ini salah satu dari ongoing word of mouth. Jadi, ketika bahas trigger, jadi ketika, oh bulan September nih langsung ingetnya lagu ini gitu, begitupun juga dengan lagunya Rebecca Black. Nah, tapi Dufan ini juga bisa jadi ada trigger-nya nih ketika musim liburan, Dufan rame lagi dibahas wisata lainnya ketika musim liburan nanti ada yang ngerekomendasiin ke mana aja nih tempat liburan yang seru di Jakarta, di Bandung, gitu. Itu salah satu contoh dari trigger. Begitu juga dengan tahun baru, misalkan sudah masuk ke bulan Desember. Jadi, trigger itu juga kebentuk karena adanya, stimulus gitu. Jadi karena apa, selain dari adanya trigger itu dibentuk juga oleh stimulus kayak, oh udah Desember nih mendekati tahun baru, nanti berarti mau ngerayain tahun baru biasanya, oh bakar-bakar gitu, berarti beli jagung, beli alat bakar-bakarnya atau kembang api juga gitu. Jadi, eee, ibaratnya lingkungannya tuh sudah apa ya, oke oke, udah bulan Desember nih suasananya gitu, itu yang nge-trigger orang.
Nah, selanjutnya nih yang baru-baru ini budaya masyarakat di zaman sekarang, beberapa tahun terakhir, misalkan lagi kerja, kayak udah jam 3 udah jam segini ngopi yuk," gitu. Mulai deh kita cari-cari kopi susu terdekat dari kantor gitu kan. Nah, dulu kan sebenarnya mungkin belum ada ya kultur orang ngopi. Tiba-tiba ada muncul brand kopi susu lokal, terus menjamur di mana-mana dan semacam udah jadi, eee, kultur gitu di masyarakat ibu kota. Nah, dari situlah muncul, karena es kopi susu ini packaging-nya, cuma dari gelas plastik aja gitu, nggak terlalu tahan lama. Dan akhirnya beberapa brand dari kopi susu tersebut juga mengeluarkan tumbler. Sebelumnya juga sudah ada, eee, yang terkenal dulu kan tumbler Starbucks ya, ada Tumbler Day. Jadi tiap tanggal sekian akan ada promo untuk orang-orang yang memiliki tumbler yang dibeli di toko tersebut, gitu. Nah, namun akhirnya brand-brand lokal juga mengeluarkan tumbler sendiri dan akhirnya, eee, kultur punya tumbler ini akhirnya merembet juga trennya ke nah, ini brand-brand dari Corkcicle, Hydroflex, dan Stanley. Ini mungkin teman-teman juga rame kan beberapa waktu lalu, ngebahas tentang ngobrolin di pertemanannya, "Ih, cie, tumblernya Corkcicle nih atau Stanley," kayak gitu-gitu. Padahal dulu kan kita Tupperware aja ya, tapi sekarang udah macam-macam dan itu juga, masih agak nempel sama social currency itu, gitu. Ada bahasannya juga, jadi kayak, oh kayak kalau yang pakai tumblernya Corkcicle ini pasti ini sih, karena kita tahu juga harganya berapa, gitu. Nah, eee, terus di trigger ini, competitors tuh juga bisa jadi trigger gitu. Jadi kita kalau misalkan lagi pergi ke mall, terus kita ada ngelihat booth dari Stanley, kayak ada toko yang ngejual Stanley, kita malah ingetnya Corkcicle, kayak gitu-gitu. Atau malah jadi inget belum ngopi, jadi beli kopi. Jadi, triggers itu bisa jadi macam-macam sih, teman-teman. Nah, sebenarnya trigger-nya juga bisa jadi abang Starling ya, termos abang Starling itu sebenarnya yang paling fenomenal dari dulu nih teman-teman menurut aku. Jadi sebelum inget Corkcicle dan sebelumnya ada tumbler kebanggaan abang Starling. Nah, triggers ini juga dibahas di buku ini, kalau misalkan bad review atau, review jelek dari suatu hal itu juga bisa malah jadi trigger orang buat nyoba atau, minimal jadi tahu, "Oh ada ya produk itu," gitu. Contohnya mungkin, yang misalkan beberapa waktu lalu tuh, kalau nggak salah di internet ada yang misalkan kayak komplain, "Ini kok makanannya kayak gini?" Gitu. Dan akhirnya kita tahu, oh ternyata ada ya restoran namanya X gitu. Jadi trigger ini, mau bagus ataupun mau jelek, itu bisa membuat orang jadi tahu gitu. Makanya kan kadang kalau misalkan ada sesuatu yang viral, sesuatu negatif yang viral, kadang orang jadi skeptis, jangan-jangan ini campaign aja nih biar orang-orang tahu, oh ada produk ini ya gitu. Selanjutnya adalah emotions. Emotions ini adalah prasyarat untuk konten menjadi viral. Emotions ini, setiap manusia kan memang dibekali dengan perasaan dan perasaan seneng, sedih, segala macam, dan itulah yang menggerakkan orang-orang untuk, berbagi cerita, berbagi video, atau membuat video, atau segala macam. Nah, emotions ini sendiri yang dibahas di buku ini adalah perasaan awe atau kayak semacam kagum dan terinspirasi. Nah, biasanya yang paling utama kenapa kita bisa, eee, cerita ke orang nih, kayak kita melihat sesuatu yang bagus habis pergi dari suatu tempat, itu kan kita karena ngerasa, wah, wah banget yang habis kita lihat nih. Misalkan habis pergi dari museum, habis pergi dari, eee, Gunung Bromo katakanlah, terus kita, ngerasa kagum dengan apa yang kita lihat, lalu kita berbagi. Awalnya tuh biasanya dari perasaan itu, gitu. Sama atau juga kita habis ngeliat acara TV, baru-baru ini tuh di TikTok, viral salah satu peserta Indonesian Idol. Padahal kan zaman sekarang udah jarang ya orang nonton TV. Tapi
tetap bisa jadi viral salah satu pesertanya karena ada yang nyebarin di sosial media gitu dan karena, banyak penonton yang ngerasa, ngerasa terkagum-kagum dengan suaranya gitu. Juga di Indonesia Mencari Bakat ini juga dasarnya itu dari perasaan kagum. Nah, jadi bisa dibilang, oh ini bisa nge-boost, orang berbagi cerita di sosial media maupun secara langsung. Tapi apakah setiap emosi itu bisa, menularkan atau bisa nge-trigger kita buat berbagi cerita ke yang lain? Ternyata iya, gitu. Apapun, emosi yang dirasa, itu bisa, membuat kita ada kecenderungan untuk membaginya dengan yang lain. Nih, mungkin di Twitter kalau teman-teman ada yang main Twitter ataupun main TikTok, Instagram, sosial media yang lain, kan ada tombol share, kita sering banget nih kalau ada yang lucu atau yang sedih, itu pasti kayak kita kirim ke teman-teman kita dan aku juga ngerasain nih kayak gini, nggak mau sedih sendirian liat ini, nggak mau ngakak sendirian, ini bener banget gitu. Jadi ternyata nggak cuma perasaan kagum tadi, tapi juga ketawa aja kita nggak mau sendirian gitu, kita maunya bareng-bareng, jadi kita sharing videonya kalau ada yang lucu, terus sedih juga kita nggak mau sedih sendirian, kayak gitu-gitu. Nah, di buku ini ketika bahas emosi ada, tabel seperti ini teman-teman, ada positif, negatif, ada high arousal, dan low arousal. Arousal ini adalah sebuah keadaan psikologis yang membuat orang jadi pengen bertindak dan, yang membuat orang pengen banget melakukan aksi, beraction itu kalau perasaannya di awe, excitement, dan amusement. Kalau kadang tuh emang cenderung kita bakal nge-share atau ngobrolin sesuatu kalau emang itu lucu banget atau seru banget, kayak misalkan mau pergi ke Jepang gitu, "Eh, ini seru banget nih, kita share tempatnya nanti kita ke sini ke sini ke sini," gitu. Terus kalau misalkan yang marah banget, itu juga kita bakal share kan ke teman-teman yang lain, misalkan ada orang marah-marah, "Kok dia kayak gini sih, marah-marah di, restoran?" Terus gitu kita share juga videonya, kadang kayak gitu. Dan kalau sedih, ini kadang nggak terlalu sih banyak yang di-share gitu kan. Nah, ini untuk publik, publik ini, contohnya, ini sering banget nih kalau misalnya di kelas-kelas contohnya sebelum ini, di buku ini tuh dia membahas ada banget contoh kalau di kelas ada yang mau bertanya nggak gitu, terus kan nggak ada yang nunjuk tangan. Nah, itu tuh salah satu, konsep publik yang dibahas di buku ini. Jadi kita ngeliat orang-orang, oh orang-orang nggak ada yang mau nanya, ya udah deh aku juga nggak mau nanya gitu, takutnya pertanyaanku gimana-gimana gitu. Itu salah satu Eee, konsep publik yang dibahas di buku ini itu kita suka ngelihat perilaku orang kebanyakan. Jadi kalau orang kebanyakan diem, ya aku diem aja deh gitu. Nah kalau di buku ini juga contoh lainnya adalah Halal Guys yang ada di US. Jadi dia tuh adalah makanan, apa ya, sekiranya kayak, makanan ringkas gitulah, semacam fast food gitu. Nah itu antrenya banyak kan, dan kita juga sering nggak cuma Halal Guys, kalau kita mau nyari tempat makan bingung nih di suatu tempat yang baru, pasti kita ngeliatnya yang paling rame nih apa nih gitu, karena menurut kita yang banyak didatengin orang berarti itu enak gitu. Dan di Indonesia sendiri sebenarnya Halal Aja sini udah buka dan antriannya juga sepanjang ini dan itu membuat orang-orang yang tadinya nggak pengen beli jadi penasaran, "Oh, rame banget nih kayaknya enak." Tapi sebenarnya, belum tentu juga ya teman-teman gitu kan, kadang orang ngantri juga karena baru mau nyoba jadi tapi paling enggak, dengan keramaian itu atau sesuatu yang dilakukan banyak orang itu emang akan nge-trigger orang untuk melakukan hal yang serupa. Contoh lainnya dari publik ini, dulu, di Twitter itu zaman-zaman 2013-an, kalau misalkan kita main Twitter ada tuh Twitter for iPhone, Twitter for BlackBerry. Jadi orang jadi tahu, dia pakai handphone apa sih gitu loh. Dia tuh dan contohnya, dulu di publik ini, sesuatu yang sifatnya private tuh juga bisa dipublikasikan gitu. Misalkan ada campaign, oh orang-orang yang katakanlah, nge-vote sesuatu, tolong tandain ya pakai baju ini, misalkan kayak gitu-gitu. Atau, di sini salah satu publik itu logo logo yang ada di suatu brand,
itu juga merupakan contoh dari mempublikasikan. Jadi orang tahu nih, oh ada brand matras ini gitu. Dan, kita kan juga kenal ya brand-brand yang mewah gitu, yang luxury brand, dia tuh logonya gede-gede, tapi ada juga yang logonya kecil-kecil, cuma orang itu tahu itu, brand-brand yang mewah gitu. Itu juga salah satu bagian dari publikasi. Nah, berikutnya adalah practical value. Di buku ini tuh ada contohnya, ada seorang kakek, seorang kakek umur 80-an, dia tuh viral karena ngebuat tips, mengupas jagung tanpa harus memotongnya. Jadi jagungnya ini ditaruh di oven, habis itu dipotong aja bonggolnya, nanti udah nggak perlu ngupas jagung repot-repot gitu intinya. Jadi di microwave dulu sama beliau. Videonya sangat singkat, durasinya cuma 1,1 menit 58 detik, tapi bisa banyak yang nonton karena emang bermanfaat dan orang nih seneng banget, video-video pendek yang berguna di keseharian, gitu. Jadi, biasanya memang konten-konten yang viral itu, mengandung kebermanfaatan dan ada benefit-nya di hidup keseharian, tuh. Sesederhana ini aja sebenarnya kontennya tapi udah viral. Terus dulu zaman Covid ada yang tren yang dilakukan mungkin hampir seluruh orang di dunia itu bikin dalgona coffee. Jadi ada yang nge-share awalnya gimana sih cara membuat dalgona coffee dan semua orang ngelakuin itu. Dan yang terakhir adalah stories. Stories ini sebenarnya udah dari zaman dulu ya. Ini adalah batu malin kundang. Jadi manusia itu emang sangat suka bercerita dan untuk berbagi value itu biasanya ataupun kita habis makan di suatu tempat, kita cerita, kita habis, pergi atau kita habis mimpi aja kita ceritain, itu emang stories itu emang ibaratnya bagian dari hidup dalam keseharian. Nah, ini kan di story Melly Kundang sendiri ada, value yang ingin diceritakan, ada nilai yang dapat yang dapat diambil dari cerita itu. Dan salah satunya juga KKN Desa Penari itu bagian dari stories. Jadi kenapa viral, karena kan awalnya dari cerita ya, teman-teman. Nah, berarti dapat disimpulkan steps ini, itu kalau social currency intinya kita tuh berbagi hal yang membuat kita nampak bagus gitu. Kadang kan kita, sebagai manusia tuh ada kecenderungan untuk, oh kita ngomongin sesuatu, berarti kita lebih baik dari mereka gitu. Ada kecenderungan seperti itu menurut buku ini. Yang kedua triggers, triggers itu adalah gimana caranya sesuatu itu bisa menjadi top of mind. Jadi pertama kali yang keinget kalau misalkan bahas tumbler itu brand ini gitu, ataupun budaya ngopi, ataupun, misalkan lari gitu, oh kalau lari sepatunya ini gitu, ataupun kalau lari mau ikut, maraton yang ini gitu. Terus juga banyak deh trigger-trigger-nya gitu. Ini supaya itu bisa, eee, ada di ujung lidah nih supaya diomongin sama orang-orang. Ketiga ada emotion. Jadi emotion ini intinya ketika kita peduli, kita ada kecenderungan pasti akan berbagi tuh, apapun itu, entah cerita, kita tuh dalam sehari mungkin lebih dari 10 hal yang kita bagikan ke orang lain ya. Sederhana, tadi habis beli jajan cilor nih di sini enak gitu, itu kan juga sebuah satu, eee, informasi yang dibagikan. Ketiga adalah publik, keempat adalah publik, yaitu build to show and build to grow. Jadi, kalau mau bikin campaign atau apapun itu memang orang ada kecenderungan untuk mengimitasi perilaku orang kebanyakan. Jadi, ya semakin banyak yang pakai pasti akan, semakin banyak yang ingin meniru juga. Kelima ada practical value, yaitu berita-berita, informasi yang bermanfaat dalam keseharian. Dan terakhir ada stories, itu eee, cerita yang istilahnya menyebar lah intinya. Oke, sekian dari saya untuk review buku Contagious ini. Terima kasih Kak Herlin dan teman-teman. Terima kasih Kak Farah atas review bukunya. Gimana nih, teman-teman sobat baca semuanya, udah masih penasaran terkait, buku
Contagious ini. Nah, sekarang kita akan buka sesi pertanyaan. Boleh teman-teman, sobat baca semuanya yang mau bertanya ke Kak Farah, mungkin mau curhat boleh. Silahkan teman-teman, sobat baca semuanya. Sembari menunggu teman-teman lainnya nih, Atau mungkin ada yang pernah baca juga ya, Kak, dan mungkin bisa berbagi tentang insight-nya ketika baca oh buku iya, ini, atau mungkin berbeda dengan apa yang saya berbeda dan ya. pendapat ya. Silakan sobat baca semuanya. Jadi ini sangat relate banget ya dengan, eee, zaman now kalau kata-kata Gen Z ya. Apalagi, jangankan, sebuah apa namanya, film atau apa gitu, kadang tuh, kata-kata juga mempengaruhi jadi viral, kemudian musik, hampir semua, sisi kehidupan ya. Nah ini, dari yang tadi direview oleh Kak Farah nih, saya mungkin ada pertanyaan deh. Nah untuk, kira-kira nih dari pembaca seperti apa sih yang cocok untuk buku ini Kak Farah? Kan ini bukunya kayaknya agak berat ya, bukan fiksi ya, jadi kayak, Kayak eee iya, ini jadi kayak orang mungkin, hanya mungkin mandangnya apa, kayak untuk pembaca tertentu yang memang ingin memiliki usaha atau ingin viral, seperti itu ya. Jadi gimana Kak Farah, menurut Kak Farah? Nah, kalau menurut aku buku ini bisa dibaca oleh siapapun, gak harus orang yang pengen jadi content creator ataupun punya usaha, tapi karena di sini tuh si penulisnya bilang kalau misalkan, siapa tuh bisa nerapin 6 kunci tadi gitu, dan viral tuh nggak harus mendunia ya. Misalkan kita mau nge-influence orang, mempunyai kebiasaan baru gitu, itu kan, mulainya dari diri sendiri aja dan ini sangat applicable diterapin setiap individu menurut aku, nggak perlu kita punya, istilahnya tujuan yang gede-gede, mau bikin konten yang ditonton jutaan orang atau mau bikin, usaha yang di cabangnya tuh di seluruh dunia, nggak harus kayak gitu sebenarnya. Jadi di sini tuh dibilangnya setiap konten yang viral tuh kan kadang juga berangkatnya dari individu dan mereka juga kadang kaget kalau misalkan konten yang mereka upload tuh viral gitu kan. Jadi nggak ketebak, cuma kalau dilihat dari yang 6 tadi, itu semua itu tuh sangat dekat dengan keseharian, gitu. APP-nya Tanpa Rin, kita mereka mungkin tanpa kita berniat untuk meng-influence seseorang, tapi karena keseharian kita, itu bisa juga gitu terpengaruh, ya nggak sih, Kak? betul. Jadi memang ini, untuk semuanya ya bisa baca buku ini, mmm, tapi kalau lebih baiknya ini untuk yang pengusaha mungkin ya, kalau yang ingin produknya viral, ini ada, langkah-langkah dari buku ini. Oke, sobat baca mungkin, silakan yang mau bertanya boleh, selain buku ini mungkin, yang lain minta pendapat dari Kak Farah, eee, Kak Farah ini memang hobinya membaca ya, Kak, ya? Dia udah membaca berapa buku, Kak? Yang nggak banyak-banyak juga sih, Kak, belum satu perpustakaan koleksinya tuh Oh banyak. iya. Oh iya, sobat baca semuanya boleh follow IG-nya, Instagram barunya dari perpustakaan di Perpus DJP. Boleh, sobat baca semuanya boleh di kolom chat kalau malu-malu ya, tentang, gimana sih ngatasin Iya, gimana biar nggak viral atau, takut, sekarang apa-apa viral gitu ya. Boleh loh, silakan. nah iya. Di buku ini juga diingetin gitu, jadi sebisa mungkin nggak cuma viral, tapi juga bernilai apa yang viral itu, gitu. Jadi viralnya viral yang, memberikan dampak positif ya, Kak, ya. Nah, betul. Kalau di sini mungkin ada yang mau cerita pernah viral nggak gitu, tiba-tiba viral. Oh, Dan tiba-tiba viral. ya dan menurut teman-teman apakah emang itu sesuai dengan apa yang diomongin?
sama si penulisnya si Jonah Berger ini apakah sudah mengandung 6 6 steps tadi ya, kenapa sesuatu itu bisa viral gitu. Coba kita, sapa-sapa lagi. Ini, sobat baca ada yang masih aktif, maksudnya coba halo? Oh, ada pertanyaan, Kak Farah, di kolom chat. Apakah ada kegagalan yang pernah terjadi meskipun prinsip steps diterapkan? Terima kasih Mas Adi pertanyaannya. Bisa jadi iya, walaupun lagi-lagi kan kita juga kalau di sosial media berkaitan juga dengan algoritma ya, kita juga ada algoritma yang kita nggak tahu juga, kadang mungkin itu sudah terpenuhi, kita sudah ngepost di jam sekian, tapi ternyata nggak juga gitu. Emang, pada akhirnya, tapi menurut aku tinggal nunggu timing aja deh untuk si sesuatu ini viral gitu. Kan ada juga content creator yang dia udah memenuhi steps itu, tapi ternyata belum viral, tapi dia baru, meledak di tahun kesekian gitu. Dan ternyata setelah ditelusuri, oh dia memang dari dulu udah sering nge-post, cuma orang baru taunya sekarang. Nah, yang seperti itu menurut saya salah satu bagian dari, ada proses timing juga ya. Oke, eee, cukupkah Kak Adi? Ya, ada pertanyaan lagi Kak Farah dari Mbak Milnya. Boleh saya bacakan ya? Bagaimana cara meningkatkan semangat buat baca buku, Kak? Karena sekarang ini banyak anak muda yang suka bacanya di medsos dan teks-teks pendek. Oke, salah satunya kalau pakai yang dibahas si Contagious ini, kayaknya lebih cocok dengan publik itu ya, jadi exposure. Jadi sering-sering kita tuh memang membangun situasi orang entah sering ngelihat orang baca atau ada campaign 1 hari, 1 halaman di sosmed, ya karena anak-anak itu main sosmed. Jadi kan, oh ya belum baca, terus kita mulai campaign juga pentingnya membaca itu apa, gitu. Mulai dari situ juga sih dengan adanya campaign-campaign pentingnya membaca. Awalnya dari situ dulu gitu. Jadi kan dan tadi kan ada juga tuh, kita akan cenderung melakukan apa yang orang lain lakukan juga gitu. Jadi semakin banyak orang yang membaca, kemungkinan orang juga akan tergerak lagi nih untuk membaca. Dan itu juga bisa dimulai juga dengan misalkan sekolah, kita emang harus bekerja sama sih dari banyak pihak. Misalkan sekolahnya bikin kebijakan kayak, oh setiap pagi sebelum pelajaran dimulai, baca buku dulu, baca buku apapun 15 menit. Seperti itu kan juga akhirnya orang jadi terbiasa ya. Mungkin dari hal seperti itu dulu, gitu. Mungkin juga join komunitas ya, Kak, ya. Iya, join komunitas. Kita ada komunitas, promosi mulu nih ya moderatornya. Ada komunitas Sobat Baca DJP. Nanti bisa, saya share linknya di sini kalau, sobat baca di sini mau gabung komunitas biar terpacu ya semangat untuk membacanya. Ada pertanyaan lagi Kak, dari Kak Riguna. Apa viral itu harus selalu di medsos? Apa terkenal via mulut ke mulut termasuk dalam kategori viral? Betul, di sini juga iya betul, viral itu nggak harus melulu dari sosmed ya, tapi dari mulut ke mulut. Kan kita juga sosmed itu kan nggak digunakan oleh semua kalangan usia dan nggak semua kota atau daerah itu warganya terpapar sosmed gitu kan. Tapi tetap yang namanya suatu tempat atau ide itu bisa menyebar luas gitu kan. Kayak misalkan ibu-ibu di desa atau ibu-ibu di tempat kita itu kan mungkin ngobrolnya juga nggak lewat grup WhatsApp, tapi gosip dari Betul. satu rumah bisa nyebar ke tempat lain, seperti itu. Jadi, Iya, eee, viral itu intinya apapun yang diobrolin sama semua orang baik dunia nyata mau baik online maupun dunia gaib. offline gitu. Serem banget dunia gaib. Viral dunia gaib nih. Oke, mungkin itu buat Kak Riguna Iya, jawaban. jadi bisa dari ke mulut ke mulut itu bisa dikatakan viral juga ya, Kak, ya. Ada pertanyaan lagi dari ini, direct message ya ke saya. Oh, untuk grup
DJP Perpus akan ada kegiatan apa aja sih? Wah, ada apa aja nih Kak Farah? Tunggu ya, tunggu Iya, kejutan-kejutan tunggu. berikutnya. Cuma yang pasti kita bakal, akan ada kegiatan ngobras rutin juga ya, collab sama Kemenkulib. Ini ada, jadi ini Kak Farah juga admin ya Kak ya, admin dari Sobat Baca nih, soalnya ada yang udah sign up join grupnya cuman belum di-invite ya Kak. Oke, makasih Kak, nanti kita akan langsung Iya, undang ke grupnya. iya. Next-nya ada pertanyaan dari Kak Abdi L. Bagaimana cerita membantu dalam membuat informasi lebih menarik dan mudah dibagikan? Nah, Konten kreator. pertama, lebih menarik dan mudah dibagikan itu tadi di bukunya disebutkan biasa sesuatu itu adalah sesuatu yang baru, sesuatu yang mengejutkan, sesuatu yang ada berbau misteri ataupun, sesuatu yang nggak biasa gitu pokoknya, intinya ada di situ. Kalau kita kan juga kalau berbagi cerita ke orang, nggak mungkin cuma kayak, tadi aku makan nasi." Nasi kan biasa ya, tapi kalau, "Oh tadi makan nasi, nyobain nih pakai es krim," gitu kan kayak itu aneh. Jadi kan orang, "Ih aneh banget sih Farah makan nasi pakai es krim," itu kan jadi diomongin. Nah itu kayak di situ kuncinya. Jadi hal-hal yang bersifat baru, terus berbeda dan, eee, ya tadi bermanfaat juga. Itu kira-kira kuncinya ada di situ tadi, Oke. uniklah intinya. Pertanyaan berikutnya Kak Farah, kita batasin sampai jam berapa Kak Farah? Jam ini ya, 15, ya udah 15. 16.00 ya. Ada Oke. pertanyaan selanjutnya dari Kak Permata. Bagaimana cara mengantisipasi resiko viral yang negatif, padahal yang kita sampaikan sebenarnya arahnya ke hal yang positif? Karena kan kadang pemikiran orang berbeda-beda ya. Makasih, Kak. Nah, kayaknya ini tantangan sih, Kak, sebenarnya yang namanya pemikiran orang-orang kan kita nggak bisa atur juga dan itu sangat bergantung dengan, apa yang mereka konsumsi dan kacamata atau perspektif orang itu kan berdasarkan dari apa yang mereka lihat, dengar, dan tonton gitu. Jadi selama mereka memang tidak memakai dan tidak mengonsumsi konten yang sama dengan kita, bisa jadi kacamata yang mereka pakai juga beda gitu. Jadi memang, berarti kendalanya tuh gimana caranya supaya exposure hal-hal baik itu, informasi hal-hal baik itu bisa diakses oleh semua orang sehingga semua orang pada akhirnya mempunyai, perspektif yang sama ketika memandang suatu hal, seperti itu. Jadi kan misalkan orang yang nggak pernah tahu tentang, oh kalau makan tuh misalkan ya Kak, misalkan, apa sih, eee, aku juga agak bingung contohnya, tapi kita kurang lebih tahu misalkan perspektif orang yang dipakai misalkan orang yang tinggal di hutan sama orang yang di kota itu kan juga beda. Jadi memang itu suatu hal yang, menjadi tantangan di situ, gitu. Oke, next pertanyaannya, Kak. Banyak nih yang bertanya ya. Apakah prinsip steps masih relevan dalam menciptakan pesan atau campaigns, apalagi kita bekerja di instansi pemerintahan? Terima kasih, Kak. Menurutku sangat bisa, karena steps ini dikatakan penulisnya bisa diterapkan oleh siapapun dan tinggal dibedah aja kayaknya setiap setiap 6 steps tadi itu kira-kira mau ambil dan fokusin ke mana gitu. Menurutku bisa banget sih, Kak. Cuma memang kadang kan pemerintah itu emang ada sentimen negatif ya dari masyarakat, dan itu mungkin challenge-nya dari pemerintah itu, ya di situ untuk bisa membuat campaign yang diterima dengan baik oleh semua kalangan masyarakat, situ. Baik, eee, selanjutnya ya, Kak Farah ini yang pertanyaan terakhir ya? Oke, dari Kak Dewi MP. Terima kasih Kak Farah, review bukunya keren banget, pengen baca bukunya juga jadinya. Boleh, bisa Datang ke dipinjam perpus. langsung iya, ke Perpustakaan Direktorat Jenderal Pajak di lantai 3 Gedung Mari Muhammad. Mau nanya Kak, bagi orang yang ingin menjadi konten kreator, apa tipsnya bagi pemula untuk bisa membuat konten yang viral berdasarkan buku
Contagious ini. Terima kasih, Kak. Oke, berdasarkan dari buku ini, pertama sesuatu hal yang unik gitu, yang menarik. Entah kita cara ngambil videonya menarik, ataupun editannya yang dibuat menarik. Jadi dan ada juga istilahnya tuh di dunia, apa ya, advertising nih kalau nggak salah 3 detik pertama itu menentukan orang bakalan lanjut nonton atau enggak. Jadi kalau misalkan mau jadi content creator pastiin sih kita udah bisa dapet 3 detik pertama itu sangat menentukan. Jadi kalau misalkan 3 detik pertama udah nggak menarik ya orang pasti bakal nge-skip apa yang kita posting, tapi kalau misalkan dari 3 detik aja udah bisa ngambil hatinya, wah itu oke sih. Oke, tadi itu, mungkin satu lagi ada? Kayaknya udah ini ya, ini hari Jumat juga ya, Kak Farah, soalnya. Iya. Satu lagi deh dari saya, Kak Farah. Di rating dari 1 ke 10 sampai 10 berapa nih dan kenapa, Kak Farah, Oke, milih buku ini? kalau dari aku ratingnya 8,5. Karena Kenapa? bagus juga. Jadi itu di setiap buku, setiap bab yang si penulisnya tulis, akan ada contoh-contoh realnya, dan selalu banyak pertanyaan di buku ini. Misalkan kayak, "Kenapa ya orang Contagious. tuh, ngobrolin ini ketimbang ngobrolin itu?" Gitu. "Apa yang membuat orang jadi pengen ngobrolin hal ini ketimbang hal itu?" Itu tuh dibahas dan membuat kita jadi bertanya, "Iya juga ya, kenapa orang lebih suka ngobrolin gosip, misalkan mendingan daripada ngobrolin yang lain gitu, kayak apa sih yang menarik gitu kan kira-kira, tuh. Wah, luar biasa banget nih Kak Farah, keren banget nge-review buku kali ini ya. Walaupun non-fiksi tapi bener-bener, daya tarik untuk, sobat baca mau baca buku ini tuh, antusiasnya luar biasa. Baik, terima kasih kepada Kak Farah atas review bukunya, keren banget. Mungkin next-nya kita undang lagi loh. Iya, karena, ini udah menunjukkan hampir Dan pukul enam belas baru nol masuk. nol. Oh ya, mungkin mungkin ada yang baru masuk ya? Baru masuk udah bubar ya? Iya, Pak, kita mulainya dari jam 15.00. Mungkin di next, ngobras berikutnya ya, kita bertemu lagi. Sering-sering cek-cek story, reel, postingan di Instagram kami, Perpus DJP juga di, Perpustakaan Kemenkeu. Ini banyak banget, event-event, bagi sobat baca yang bisa diikuti untuk, apa ya, memacu semangat membacanya ya, nggak cuman hanya di medsos, tapi, mungkin dimulai dari ikut komunitas, ikut review buku seperti ini, mungkin nanti akan tertarik ya, karena kan yang di-spill hanya inti-intinya ya, mungkin kan lebih luas lagi kalau kita membaca sendiri ya, Kak Farah. Iya, sekian dari, saya, Erlin, dan Kak Farah. Terima kasih banyak udah jadi reviewer buku hari kali ini di Ngobras yang kedua. Saya terima kasih juga kepada para sobat baca, yang telah bergabung. Mohon maaf apabila dalam pelaksanaan Ngobras kali ini ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Ngobras berikutnya atau Iya, event-event teman-teman. lain. Jangan lupa ya kawan-kawan di-follow IG-nya, boleh, ikut bergabung di Sobat Baca DJP. Baik, terima kasih Kak Erlin Terima dan juga kasih. teman-teman. Terima kasih semuanya.